teman-teman, di sini saya akan menceritakan alur cerita Monster Eater Adventurer. Nggak usah berlama-lama lagi, kita mulai! Ruth seorang petualang peringkat E. Ia kembali ke dalam labirin yang biasa ia kunjungi karena kekuatannya yang lemah. Ke dalam labirin hanya untuk mengumpulkan rumput miasma. Rumput tersebut merupakan sumber penghasilan utama Ruth sebagai seorang petualang. Setelah merasa cukup dengan panennya kali ini, ia langsung segera keluar dari labirin. Namun di perjalanan, Ruth bertemu sekelompok tikus miasma yang mencoba menghadangnya. Ruth mencoba melawan tikus-tikus tersebut. Namun kekuatannya yang sebatas peringkat E tidak dapat menandingi sekelompok tikus miasma. Kemudian satu serangan sihir berhasil mengalahkan seluruh kelompok tikus miasma tersebut. Ternyata ada parti petualang lain yang melihat Ruth bertarung. Namun, Ruth merasa kelompok parti tersebut sengaja mengikutinya ke dalam labirin. Parti tersebut ternyata ingin mengambil semua rumput miasma yang ada di dalam labirin. Namun Ruth, yang tidak memiliki kekuatan, hanya dapat berterima kasih dan tidak dapat menghalangi mereka untuk merebut ladang miasmanya. Bahkan ketika Ruth kembali ke restoran petualang, ia dihina karena baunya yang seperti rumput miasma memenuhi seisi restoran. Ruth hanya memiliki skill yang dapat membuatnya kebal terhadap semua efek negatif. Skill tersebut dapat membuatnya bertahan dari berbagai efek negatif seperti racun. Tersebut tidaklah efektif untuk melawan para monster. Hal tersebut yang membuat Ruth dianggap sebagai petualang buangan. Ia dijuluki para petualang lain sebagai si pengumpul miasma. Keesokan harinya, keadaan di guil petualang nampak ramai. Hal tersebut dikarenakan adanya labirin yang baru saja ditemukan. Labirin tersebut berisikan harta karun dan berbagai perlengkapan sihir. Ruth juga dikejutkan dengan turunnya harga herbat miasma yang merupakan penghasilan utamanya. Ruth kemudian ingin mencoba untuk masuk ke dalam labirin baru tersebut. Namun peraturan untuk menjelajahi labirin tersebut adalah peringkat D ke atas, sehingga membuat Ruth tidak dapat memasuki labirin tersebut seorang diri. Ruth bersikeras untuk masuk ke dalam labirin walaupun ia hanya petualang peringkat E. Menawarkan Ruth bergabung ke dalam partinya. Ia menawarkan Ruth menjadi porter membawa barang hasil buruan. Kemudian Ruth bersama parti barunya berangkat menggunakan kereta kuda menuju labirin baru parti tersebut. Parti tersebut beranggotakan 3 orang. Bayer menjadi ketua parti tersebut, sedangkan Sasha dan Rick menjadi anggotanya. Bayer yang penasaran dengan status Ruth, meminta Ruth untuk membuka kartu guilnya. Nampak Ruth masih level 7 dan memiliki skill pelindung api yang sedikit berguna untuk memasak dan menerangi tempat gelap. Kemudian akhirnya mereka sampai di labirin Avelio. Mereka bersemangat dan tidak sabar untuk menjelajahi labirin tersebut. Di dalam labirin, nampak para petualang lain sudah duluan sampai untuk menjelajahi labirin tersebut. Sebagian lapisan pertama labirin tersebut sudah dijelajahi oleh para petualang lain sehingga Bayer dan anggotanya memutuskan untuk masuk lebih dalam lagi untuk mendapatkan hasil yang lebih bagus. Sampailah mereka di lapisan labirin keempat. Mereka melawan monster serigala yang menduduki lapisan labirin tersebut. Rick, Sasha, dan Bayer berhasil menuntaskan seluruh monster serigala yang menyerang mereka. Mereka merasa keputusan mereka untuk masuk lebih dalam akan sangat menguntungkan bagi mereka. Bayer juga merasa monster yang ia lawan tidak terlalu kuat, dan ia juga berhasil menemukan beberapa harta. Ruth sebagai seorang porter mengumpulkan material dari monster yang sudah mereka kalahkan. Sementara parti Bayer beristirahat sambil menunggu Ruth menyelesaikan tugasnya. Namun mereka dikagetkan dengan aura membunuh yang tiba-tiba mereka rasakan dari dalam labirin. Sosok monster Minotaur muncul di hadapan mereka. Monster tersebut merupakan monster peringkat B, membuat mereka terkejut karena monster sekuat itu dapat muncul di labirin ini. Kemudian Bayer langsung mendorong Ruth ke arah Minotaur tersebut. Ia dengan licik menebas punggung Ruth untuk membuat Ruth lumpuh dan tidak mampu bergerak. Rick juga melemparkan senjatanya yang sudah ia berikan skill penarik perhatian. Kemudian Bayer, Rick, dan Sasha menggunakan skill penambah kecepatan untuk melarikan diri. Dan mereka meninggalkan Ruth yang sudah terluka sebagian di hadapan Minotaur. Ruth sudah tidak mampu untuk melarikan diri dengan luka yang diterimanya. Ia berusaha dengan sekuat tenaga menghentikan serangan Minotaur. Serangan tersebut mengenai Ruth, bahkan membuat dinding labirin jebol. Minotaur dan Ruth terjatuh ke dalam jurang yang berada di sebelah dinding tersebut.
Namun, ia beruntung Ruth masih terselamatkan karena ia berhasil mendarat di atas tubuh Minotaur. Ruth yang merasa putus asa memilih untuk memakan monster tersebut sebelum ia mati kelaparan. Darah monster mengandung banyak mana, namun dapat menginvasi tubuh manusia. Ruth merasakan perubahan pada tubuhnya. Ia dapat menggunakan skill Minotaur yang sebelumnya sudah ia makan. Ruth menguasai seluruh skill yang Minotaur miliki. Bahkan setelah mengalahkan monster kelelawar, Ruth langsung memakannya dan mengambil skill ekolokasi kelelawar. Ia dapat mendeteksi keberadaan para monster di hadapannya dan mulai sekarang perburuan sesungguhnya telah dimulai. Ruth berhasil membangkitkan kekuatan baru dengan memakan para monster. Ruth menghabisi semua monster yang ia temui dengan mudah. Kapak di tangannya, ia mengalahkan semua monster di hadapannya. Setiap Ruth menemukan monster dengan jenis yang berbeda, ia langsung melahap monster tersebut dan mendapatkan kekuatan baru. Ruth seperti binatang buas yang sedang memburu mangsa-mangsanya. Ia bertumbuh semakin kuat dengan cepat. Hingga akhirnya, Ruth berhasil mencapai pintu keluar labirin. Setelah berjuang dengan susah payah, Ruth berhasil keluar dari labirin dengan selamat. Sementara itu, di Guild Party, Bayer melaporkan kejadian serangan Minotaur di labirin kepada Guild Master mereka. Mereka berakting layaknya terjadi kecelakaan dan menangisi kepergian Ruth. Namun, Ruth yang sudah berhasil keluar dari labirin muncul dan mengagetkan seisi Guild Party. Bayer dan Guild Master terkejut melihat kedatangan Ruth. Bayer yang takut kejahatannya terbongkar mengancam Ruth. Agar tidak memberitahukan kejadian sebenarnya, party Bayer bertingkah sok akrab dan ingin merangkul keselamatan Ruth. Namun, Ruth langsung mengungkapkan kejahatan partinya yang menjadikan dirinya umpan untuk mereka melarikan diri. Mendengar hal itu, Guilm langsung memanggil penyihir kebenarannya. Penyihir itu dapat mengungkapkan kebohongan seseorang dengan skillnya. Setelah kebohongan party Bayer terungkap, Guildmaster langsung menjatuhkan hukuman kepada mereka. Izin petualang mereka dicabut dan mereka diturunkan sebagai budak untuk perbuatannya. Mendengar hal itu, Bayer merasa marah dengan kekuatan penyihir tersebut. Ia langsung menyerang penyihir tersebut dengan pedangnya. Namun, Ruth yang sudah bertambahkan kuat langsung melindungi Ruth dari serangan Bayer. Ia mengalahkan Bayer dengan satu pukulan, bahkan Bayer terlempar hingga keluar dari bangunan. Ruth sekarang sudah menjadi petualang yang lebih hebat dari sebelumnya. Ia diundang Guilm untuk membahas terkait kejadian sebelumnya. Kelompok Bayer sekarang sudah ditangkap dan menjadi budak untuk menebus kesalahan mereka. Bayer yang sudah bertindak hingga ingin melukai penyihir kebenaran dihukum lebih berat dari kelompoknya. Kemudian, hasil kinerja party Bayer saat di labirin diberikan kepada Ruth. Ruth tidak pernah memegang uang sebanyak itu, bahkan penghasilannya selama ini saat menjadi pengumpul miasma sangatlah jauh. Ruth kemudian berencana untuk membeli perlengkapan dan juga makanan yang ia inginkan. Ia langsung membeli tas sihir agar dapat menampung banyak barang di dalam labirin. Keesokan harinya, Ruth memasuki labirin miasma yang sering ia kunjungi. Tikus-tikus miasma sekarang bukanlah tandingan Ruth, dan dengan skill barunya, Ruth dapat melihat status dari musuhnya. Selain itu, Ruth sekarang sudah bertumbuh kuat dan naik level hingga 42. Skillnya juga dipenuhi dengan banyak skill monster yang sudah ia makan. Karena Ruth merasa masih kurang, ia memutuskan untuk masuk ke lapisan labirin yang lebih dalam. Ruth mengalahkan setiap monster di setiap lapisan labirin yang ia temukan. Hingga akhirnya, Ruth sampai ke lapisan ke-24. Ia melawan monster lizard yang nampak lebih kuat dari monster yang sudah banyak ia lawan. Ruth yang berhasil melukai monster tersebut, mengejar monster tersebut hingga bertemu jalan buntu. Dan ternyata, Ruth dipancing menuju jebakan monster lizard. Ruth terkepung oleh monster lizard yang menjebaknya. Walaupun Ruth memiliki level yang lebih tinggi, kondisinya yang dikepung membuat ia tidak diuntungkan di pertarungan kali ini. Ruth mencoba untuk menyerang salah satu monster lizard dengan teknik pedangnya. Namun, kerjasama kelompok monster lizard dapat membuat Ruth kehilangan kesempatan menyerang. Ruth kebingungan dan semakin banyak monster lizard yang mengepungnya. Ruth merasakan jika ada pemimpin monster yang mengendalikan dan membuat taktik prajuritnya untuk bertarung. Ruth yang menyadari hal itu langsung menyerang bos dari para monster lizard tersebut. Ruth berhasil mendaratkan serangan pedangnya ke arah bos monster lizard. Monster tersebut mencoba membalas serangan Ruth. Namun, Ruth memiliki skill Iron Body membuat ia sekeras besi dan tidak dapat dilukai. Ruth terkejut karena tubuh bos lizard tidak terluka.
Ternyata selain memiliki skill strategi, Boss Lizard juga bisa memindahkan lukanya ke monster lizard yang lain. Ruth kemudian langsung mengalahkan monster lizard yang menampung pemindahan serangan bosnya. Para monster lizard yang sudah mengamuk langsung menyerang Ruth bersamaan. Namun Ruth dengan skill jaring laba-labanya dapat kabur dari kepungan para monster. Ia langsung menyerang para monster menggunakan jaring laba-laba listrik, membuat para monster lizard tertangkap dan lumpuh karena serangan jaring laba-laba Ruth. Bos lizard yang sudah tidak dapat melawan dipenggal oleh Ruth dengan pedangnya. Suka dengan cerita ini? Klik like, komen, share, dan subscribe. Terima kasih. Bye-bye.